السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang salat Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah menyempurnakan puasa kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan segala aktivitas ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk salat tarawih. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran, tilawah dan mentadaburi Al-Quran. Maka daripada itu, tidak ada kata lain kecuali kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah menyelesaikan Ramadan. Hari ini kita berbahagia. Tetapi hari ini adalah hari Idul Fitri. Hari di mana kita bersyukur kepada Allah, dimulai dengan takbir, kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya kita, hari raya umat Islam. Maka jangan sampai kita nodai hari raya kita dengan amalan-amalan yang bukan termasuk dari amalan-amalan Islam. Laisal Aid liman labisal jadid. Hari raya bukan sekedar bagi orang yang memakai baju baru. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya adalah milik orang-orang yang bertambah ketaatannya, orang yang mendapatkan ketakwaan sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Sedang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Id ma'asyiral muslimin wal muslimat. Maka jangan sampai ketika Ramadan telah berlalu kita meninggalkan seluruh amalan-amalan Ramadan. Kita menganggap itu adalah rutinitas ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tetapi mari kita tingkatkan, mari kita langgengkan, mari kita istiqomahkan di dalam melaksanakan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang dahulu rajin beribadah, rajin salat malam, kemudian dia meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin melaksanakan salat malam, kemudian dia meninggalkannya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'budullaha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, tidak ada batas ketentuan kapan kita berhenti
beribadah kepada Allah kecuali telah datangnya kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka tidak ada kata lain kecuali kita melanjutkan ketaatan-ketaatan kita yang ada di Ramadan dan bisa kita lanjutkan di 11 bulan ke depan. Tentu tidaklah sama ketika kita melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mudah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan-bulan selanjutnya tidaklah mudah seperti bulan Ramadan. Tapi apakah ketika tidak mudah kita meninggalkan begitu saja? Lah, tidak. Tapi setidaknya kita bisa melanjutkan ibadah-ibadah itu dengan istiqomah, dengan konsisten. Wa ma hiyal istiqomah? Dan apakah itu istiqomah? Kata Imam Nawawi, al-istiqomah luzumu ta'atillah. Istiqomah adalah konsisten, tetap bertaat, tetap beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara kiat-kiat agar kita menggapai istiqomah dan terus konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita salat malam 2 rakaat atau mungkin salat witir 3 rakaat, tidak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menunggu pujian orang, tidak perlu pandangan manusia, tidak perlu pandangan makhluk. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai apa-apa. Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, maka laysa lahu lillah, maka laysa lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah, la yanfa', tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah abadi. Begitu juga sebaliknya, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka dia akan kekal dan abadi. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Id, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang kedua adalah terus-menerus mempelajari Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita hanya mengandalkan ikhlas, bisa saja kita tidak benar di dalam beribadah. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita harus benar. Bagaimana caranya? Dekati Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Kemudian ambillah kandungan-kandungan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an banyak mengandung ilmu tauhid, akidah, fikih, hukum, kemudian muamalah. Kalaulah kita meninggalkan Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah? Bukankah orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Maka daripada itu, marilah kita mendekatkan Allah. Marilah kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar. Liyusabbital ladzina amanu, untuk menetapkan hati-hati orang yang beriman. Dengan Al-Qur'an lah kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang kita lakukan selain ikhlas, maka amalan tersebut akan menjadi benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya agar kita mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh support system. Kita butuh teman-teman yang baik. Kita butuh habits yang baik. Kita butuh lingkungan yang baik. Kita butuh saudara-saudara yang baik. Sehingga kita bisa menjadi orang yang termotivasi dengan kebaikan-kebaikan teman kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Sesungguhnya seseorang itu ada pada agama temannya. Jika temannya baik, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Jika temannya buruk, jangankan kita berbuat buruk, kita tidak berbuat buruk pun, yang berbuat buruk teman kita, nama kita rusak.
karena kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Maka daripada itu Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, teman yang baik ibarat penjual minyak wangi. Dengan bergaul seperti dengan orang-orang penjual minyak wangi, kita bisa membeli minyak wanginya, dapat wanginya. Kita bisa dikasih minyak wangi, dapat wanginya. Setidaknya dia lewat, kita bisa mencium wanginya. Teman kita yang berbuat, kita tidak berbuat, kita dapat nama baik. Apalagi jikalau kita mengikuti kebaikan teman kita. Tapi sebaliknya, teman yang buruk seperti pandai besi. Kita berteman dengannya, kita terkena api yang memerciki baju kita, bisa terbakar. Dan setidaknya kita bisa mencium aroma yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Sebagaimana teman-teman kita melakukan keburukan, kita tidak melakukan, tetapi nama kita tercoreng karena teman-teman kita adalah teman-teman yang buruk. Sedang salat Id yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka kita butuh habits, kita butuh teman-teman yang baik untuk mendukung agar kita konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Teruslah beramal walaupun sedikit. Kita yakin dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa di bulan 11 selain bulan Ramadan kita tidak bisa melaksanakan seperti bulan Ramadan. Tetapi apa yang sudah kita kurikulumkan, apa yang sudah kita lakukan, kurikulum ibadah yang ada di bulan Ramadan tinggal kita lakukan saja, walaupun kuantitasnya tidak sama. Tetapi selama itu dilakukan dengan konsisten, maka itu masih bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi konsisten. Mungkin tilawah kita di Ramadan, satu hari bisa 1 juz. Tapi di hari-hari kerja, kita curi-curi waktu, di waktu-waktu istirahat, di waktu pulang kerja, mungkin 1 hari bisa 1 halaman. Alhamdulillah. Tapi itu konsisten, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum tidur kita cuma sholat 3 rakaat, tapi itu konsisten, itu lebih baik. Wallahi itu lebih baik daripada kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dan itulah sejelek-jelek manusia, dia hanya mengenal Allah ketika di bulan Ramadan saja. Maka daripada itu, agar kita senantiasa istiqomah adalah terus beribadah walaupun sedikit, terus bersedekah walaupun tidak sama ketika di bulan Ramadan. Sedikit tetapi pasti, sedikit tapi konsisten, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Id, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah kita evaluasi diri, perbanyaklah kita muhasabah. Apakah amalan kita ini kualitasnya sudah benar? Apakah amalan kita sudah berkualitas? Apakah kuantitasnya juga sudah memenuhi? Apakah kita yakin semua amalan yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah? Apakah kita sudah cukup kita melakukan amalan ini kemudian besok mati, besok kita wafat, dan kita sudah pasti masuk surga? Apakah tidak perlu diteliti amalan kita? Maka perbanyak evaluasi diri hadirin, perbanyak untuk muhasabah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Apa yang akan kita bawa hari esok? Apakah kita cukup sampai di sini ibadah kita saja? Ibadah kita sampai di sini saja. Kita tidak butuh lagi Allah, kita tidak butuh lagi ibadah besok. Apakah sudah cukup? Maka ketika kita banyak evaluasi diri, ketika kita banyak muhasabah, maka kita pasti butuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu, sesungguhnya semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu akan kembali kepada kita sendiri. Salat kita untuk kita, zakat kita untuk kita, sedekah kita untuk kita, haji kita untuk kita, umrah kita untuk kita. Allah tidak butuh. Maka daripada itu, ketika kita banyak muhasabah, maka kita ingat bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan senantiasa istiqomah, konsisten di dalam beribadah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta,
mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Apalagi kita meminta perkara yang besar. Kita meminta kita tetap di atas agama Allah. Kita meminta kepada Allah agar kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah SAW mengajarkan sedikit doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setidaknya kita berdoa kepada Allah, wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa kiat agar kita bisa mencapai dan menggapai istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kepada ibu ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kita semuanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sesungguhnya ibu-ibu perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka ibu-ibu sekalian, didiklah anaknya dengan baik. Didiklah anak-anak kita, generasi kita yang mendatang dengan tauhid. Didiklah dengan pemahaman yang benar. Didiklah dengan rajin di dalam beribadah. Didiklah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak banyak sekolah yang mencetak anak-anak menjadi anak yang berbakti. Tapi sangat hebat jika ada seorang ibu yang bisa mendidik anaknya berbakti, dia akan terus berbakti dimanapun. Tapi tidak banyak sekolah yang bisa mencetak, tapi ibulah yang bisa mencetak anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa taat kepada Allah. Jika dia berbakti, jika dia baik di rumah, insya Allah dia di sekolah baik, dia di masjid baik, dia di lingkungan pun akan menjadi anak-anak yang baik. Ini saja, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita dan memurajaah kurikulum ibadah kita di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang akan kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Maka jangan sampai kita meninggalkan semua amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dan berlalu begitu saja seolah-olah itu adalah rutinitas di bulan Ramadan. Tapi kita setidaknya merutinkan, melanggengkan dan istiqomah walaupun kuantitasnya tidak banyak, tetapi kita istiqomah, maka itu lebih baik daripada kita meninggalkan seluruh amalan ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته